Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah ibu kami, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, adik-adik yang kami cintai, kami doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah. Kemudian semoga Allah kokohkan istiqomah kita sampai nanti ajal datang menjemput nyawa. Amin ya rabbal alamin. Syukur yang tiada terkira kita ucapkan kepada Allah Ta'ala atas segala karunia yang Allah titipkan kepada kita. Ibu yang biasanya harga bajunya 5 juta, ibu akan mulai berhemat. Oh, sekarang tak bisa lagi beli baju 5 juta. Kok begitu? Anak saya mau sekolah. Ibu yang biasa pantang melihat tas-tas yang branded, yang bermerek, harganya 10 juta, 15 juta itu, ibu akan berpikir lagi, oh tak bisa lagi beli tas Everbest yang harganya 20 juta, tas Gucci, tas LV dan lain sebagainya. Ibu yang biasanya, bapak yang biasanya makan di restoran yang mewah, maukah di KFC kah namanya, udon kah namanya, holiko kah namanya, kita akan mulai berhemat, Pak. Tak masalah lah, sekarang ini kita makan di Ampera aja lah dulu, kita makan di apa nih, ayam penyet aja lah dulu, kita akan berhemat. Saya punya kawan, Pak, ayahnya itu perokok berat. Sehari ayahnya itu merokok 3 bungkus. Rokoknya rokok Jisamsu. Ketika kami menginjakkan kaki di Mesir tahun 2005, ayah bunda, ayahnya ini kemudian berhenti merokok. Yang saya tahu, ayah bunda, rokok Jisamsu ini termasuk rokok-rokok berkelas menengah ke atas. Tak sama seperti rokok Kansas. Ada dulu rokok Kansas warna kuning. Tahu rokok Kansas warna kuning, Pak? Tahu, Pak? Yang tahu rokok Kansas warna kuning pertanda tidak muda lagi. Apa sebab ini rokok-rokok tahun 80, tahun 90 kalau salah. Masih ada gini, Pak? Tak ada lagi ya? Rokok kisaran ya. Sekarang masih ada kisaran, Pak? Tidak ada lagi. Anak-anak lahir tahun 2000 mana tahu rokok kisaran. Maka ayah bunda, kami menginjakkan kaki, mulai saja kami menginjakkan kaki di Mesir, ayahnya yang perokok berat nih kemudian berhenti dia merokok yang 3 bungkus sehari. Kemudian tanya, oh ya, kok berhenti ya merokok gini? Biaya kalian mahal, makanya aku berhenti merokok, katanya dia. Biaya sekolah kalian mahal. Ayah bunda, orang tua kita akan berkorban habis-habisan. Jangankan hartanya, nyawa pun akan dipertaruhkan. Betul tak, Pak? Untuk anak, untuk kesuksesan anak. Semua kita ini kan berbuat untuk anak. Karena ada harapan. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, ada kemarin rame di media sosial saya tengok, seorang ayah untuk sekolah anaknya dijualnya ginjalnya, Pak. Untuk sekolah anaknya dijualnya ginjalnya, di apa namanya, diri dia kemudian apa, dijual ginjal. Terakhir saya tengok itu seorang ayah pergi ke rumah-rumah orang, kemudian minta baju bekas karena anaknya mau masuk SMP, mau masuk SMA. Bapak ibu sanggup tak menadahkan tangan meminta-minta ke rumah orang? Sanggup tak? Berat. Tapi harga diri hilang ketika itu. Demi apa? Demi anak. Maka kalau sekiranya kita yang sudah berkorban mati-matian, anak disekolahkan di sekolah terhebat, masuklah dia sekolah di situ. Tapi kenyataannya ayah bunda, yang kita dapatkan ketika anak sekolah sering dapat laporan, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam.
Si anu mana Pak? Kok tak masuk hari ini? Ya, datang kok tadi, dia pamit dari rumah, dia pergi sekolah. Berarti ini ada indikasi apa nih Pak? Dia bolos kan, dia cabut. Ketika nanti setelah ujian akhir semester, rapor diperlihatkan kepada kita, isinya banyak yang merah. Kecewa tak kita Pak? Kecewa kita Bu? Barangkali lebih kurangnya demikian juga halnya antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah memilih kita untuk menjadi orang yang baik, namun kita sendiri tak mau menjadi orang yang baik, kecewa tak Allah ya Bunda? Bisa membawa kepada kemurkaan? Bisa. Allah yang sudah memilih kita menjadi orang yang baik, lalu kita sendiri tak mau menjadi orang yang baik, wajar kalau Allah kecewa, wajar kalau Allah murka. Makanya kita senantiasa berdoa, semoga kita ini bisa menjadi hamba yang baik seperti yang dikehendaki oleh Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa menjadi yang baik itu tadi? Di antara caranya kita berusaha hadir dalam majelis ilmu. Ayah bunda yang dirahmati Allah, salawat dan salam kita untuk baginda nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ayah bunda kami yang kami muliakan, kita awali pertemuan kita pagi ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah, boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayah bunda, kita lanjutkan membaca hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Sahihul Bukhari. Hadis berikutnya yaitu bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bunayyal Islamu ala khamsin, didirikannya Islam atas 5 perkara. Hadisnya An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, hadis yang datang dari sahabat nan mulia Ibnu Umar. Ibnu Umar ini namanya Abdullah bin Umar. Anak Umar namanya Abdullah, maka dia sering disebut dengan Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Saya yakin ayah bunda sudah kenal dengan Abdullah bin Umar, mulai dari biografinya tentang bagaimana beliau meriwayatkan hadis, bagaimana semangat beliau dalam menjalankan nilai-nilai Islam dan lain sebagainya. Di antaranya coba kita lihat sedikit ayah bunda. Abdullah bin Umar ini termasuk dari kalangan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan hadis itu lebih dari 2630 hadis. Berapa hadis yang diriwayatkannya Bu? 2630 hadis. Dan beliau termasuk sahabat yang panjang umurnya. Beliau meninggal usia di tahun yang ke-80. 80 tahun usianya, kemudian beliau meninggal dunia. Dan beliau juga dikenal sebagai sosok yang sahabat yang
paling banyak bisa mengkopi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengkopi di sini maksudnya ayah bunda, apa saja amal yang dibuat oleh Rasulullah maka dia akan buat. Sekalipun kadang-kadang menurut kebanyakan orang ada beberapa waktu yang kadang-kadang tak penting untuk dia contoh dari Rasulullah, maka dia tetap akan contoh juga. Mana contohnya ayah bunda? Jadi suatu ketika dalam safar, dalam perjalanan, Nabi kemudian berhenti di sebuah tempat. Kayak kita di rest areanya lah Pak. Contoh mau kita ke Dumai, kan ada 1 atau 2 tempat berhentian. Sebelum Nabi berhenti di tempat itu, maka Nabi mutar 2 kali. Dia mutar dengan ontanya sebanyak 2 kali. Setelah mutar 2 kali, kemudian beliau berhenti. Contoh nih Pak, kita mau ke Dumai atau mau ke Sumbar, sampai di Pangkalan itu beliau mutar 2 kali. Padahal rasa-rasanya kan tak penting, tak perlu untuk mutar. Tak ada amal yang dibuat oleh Rasulullah di situ. Tapi Abdullah bin Umar saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun tak ada perintah untuk mutar di sana, karena beliau berusaha untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka kemudian pun beliau mutar di sana. Suatu ketika tangisannya tak terkira. Kenapa? Beliau balik haji, kemudian beliau menanyakan kepada Bilal bin Rabah. Bilal, dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan Mekah, beliau kan masuk ke Ka'bah. Iya, kata Bilal. Terus apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau masuk ke dalam Ka'bah? Kemudian kata Bilal, Rasulullah ketika dia masuk ke dalam Ka'bah, beliau sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Maka ini pertanyaan dia ajukan setelah balik dari haji atau umrohnya. Beliau menangis. Kenapa? Karena di waktu dia haji atau umroh, di waktu dia ke Mekah, dia tidak masuk ke dalam Ka'bah dan beliau tidak sholat di sana. Artinya apa ayah bunda? Kalaulah perkara-perkara yang nampaknya kecil, remeh temeh, berusaha Ibnu Umar untuk melakukannya, apalagi perkara-perkara yang besar. Belum lagi yang kita baca ayah bunda ketika usianya menginjak pada tahun yang ke-12 atau 13. Kalau usia 12-13 tahun berarti di kitanya kelas berapa lebih kurangnya nih? Kelas 6 atau kelas 1 SMP-nya ya. Ibnu Umar usia 12-13 tahun itu pernah galau segalau-galaunya. Dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Rasulullah agar diizinkan bisa berangkat bersama Rasulullah ke Medan Badar. Ke Medan Badar untuk berangkat berjihad. Rasulullah tak izinkan. Usianya berapa tadi Bu? 12 atau 13 tahun. Karena tak diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengadu kepada ayahnya Umar bin Khattab. Ya karena memang Rasulullah tak mengizinkan, maka tentu Umar juga tidak mengizinkan. Beliau berusaha masuk lewat ayahnya. Karena memang ini adalah kehendak Rasulullah, Rasulullah tak izinkan, maka kemudian Umar tak mengizinkan, walhasil beliau tak berangkat. Galau segalau-galaunya. Ayah bunda, usia 12 tahun, 13 tahun, galau, menangis, tak bisa berangkat ke medan jihad. Padahal jihad ini kan resikonya berat. Nyawa bisa jadi taruhan. Yang sudah menikah, anak bisa menjadi yatim, istrinya bisa menjadi janda. Galau Abdullah bin Umar usianya baru 12-13 tahun. Anak kita galau hari ini kenapa ya bunda? Anak kita galau hari ini kenapa? Kalau tak dikasih handphone untuk main game online, main gadgetnya lah, mau game ini kah, mau game itu lah. Bahkan dah SMA, dah kuliah galau kenapa? Diputuskan sama pacarnya. Nampaknya tiada lagi arti hidupku ini. Nasi dimakan rasa sekam, air diminum rasa duri. Tak ada lagi nampaknya harapan untuk di masa yang akan datang. Mending aku mati. Berapa banyak anak muda kita yang hari ini mati gantung diri gara-gara diputuskan mantannya.
galau kalau tak ada uang untuk beli sabu, bahkan orang tuanya dibunuhnya. Minta duit sama orang tua, mak pak minta duit untuk apa, tak disebutnya, sebenarnya dia mau beli sabu, tak dikasihnya sama maknya, ditusuknya pinggang maknya, ditusuknya perut bapaknya. Tak sekali dua kali kita baca berita-berita seperti ini. Anak kita hari ini galau, kenapa? Banyak faktor ayah bunda yang dirahmati Allah. Kenapa kegalauan anak kita lebih banyak kepada unsur duniawinya? Karena memang barangkali karena salah kita sendiri, kita belum berhasil mengenalkan anak-anak kita kepada nilai-nilai agama. Ini nyawa jadi taruhannya. Beliau galau karena tak bisa berjihad. Otomatis tingkatan jihad ini ayah bunda, tak semua orang, ini tingkatan orang-orang yang benar-benar imannya kuat, kenal Islam dengan begitu luar biasa. Tak mungkin orang sembarangan berani mati-matian mengadu menangis kepada Rasul diizinkan untuk berjihad. Tentu anak yang seperti ini lahirnya dari siapa ayah bunda? Lahir dari sosok-sosok ayah yang luar biasa, lahir besar dari sosok ibu yang juga luar biasa. Beliau galau ketika tak bisa memberikan yang terbaik untuk agama Islam. Anak kita kadang-kadang hari ini galau, kenapa? Galau ketika dia tidak bisa merusak Islam. Abdullah bin Umar galau ketika dia tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Islam. Anak kita hari ini galau ketika dia tidak bisa untuk merusak Islam. Mana contohnya ayah bunda? Anak-anak kita contohnya hari ini, yang kemarin tuh Pak, yang kemarin tertangkap di sebuah hotel. Ini hotel ini harus menjadi catatan juga sebenarnya bagi kita warga Pekanbaru ini. Ini ada sebuah hotel yang berkali-kali anak-anak muda di sana kemudian kumpul kebo. Ramadan kemarin kalau tak salah 30 pasang anak muda masih di bawah usia. Bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadannya saja begitu, apalagi di luar bulan Ramadan. Saya biasanya ayah bunda dulu sebelum Covid nih, kadang-kadang nongkrongnya di Simpang 3 Bandara, kadang-kadang nongkrong di Cutnya Din, Jalan Cutnya Din tuh Pak. Kadang-kadang sampai jam 3 saya malam minggu nongkrong di sana. Ngapain Ustaz, macam tak ada kerja aja sampai jam 3 nongkrong. Saya memperhatikan pola pergaulan anak-anak muda kita di Pekanbaru ayah bunda yang dirahmati. Ramai Pak, sampai jam 3 tuh jalan bandara tuh ramai. Balap liar, Cutnya Din, kemudian di Dipo sana ramai. Jadi pernah pas saya mau pulang ayah bunda, saya lewat di depan antara kantor gubernur dengan BRK, saya belok ke sana, masuk itu jalan apa lah namanya, jalan Cutnya Din ya, Cutnya Din ya Pak Bang ya. Pokoknya jalan itulah Pak. Saya masuk, kita dari Sudirman, pas saya mau belok dipotong saya sama anak muda. Panjang rambutnya nampak sama saya. Setelah saya dipotongnya, langsung dia standing di depan saya. Dipotongnya Pak, langsung dia standing. Saya tengok betul, ternyata perempuan. Jam 3 dini hari Pak. Dipotongnya Pak, standingnya di muka Pak. Paling-paling saya tebak usianya paling tinggi 14 atau 15 tahun. Kemana orang tua mereka? Merusak Islam tak nih ayah bunda? Merusak Islam. Belum lagi di video-video di YouTube, di apa namanya TikTok hari ini. Maaf ayah bunda, dia pakai jilbab, beribu maaf, tapi kemudian dia joget-joget, dinampakkannya dadanya, digerak-gerakkannya dadanya di situ. Merusak citra Islam. Waliyazubillah. Kita bermohon kepada Allah, semoga anak-anak kita kelak seperti Abdullah bin Umar, belia galau ketika dia tak dapat memberikan yang terbaik untuk agama nan mulia. Amin ya rabbal alamin. Kata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, buniyal islamu ala khamsin. Bunia dibangun, kalau bana membangun, binaun bangunan. Asal katanya dari bana, bunia, binaun. Bunia didirikan Islam ala khamsin, atas 5 perkara. Mana yang 5 itu? Yang pertama,
syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, syahadat bahwasanya tak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, kemudian mengerjakan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, membayarkan zakat. Yang keempat, wal haji, dan melaksanakan haji. Yang kelima, wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Islam dibangun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas 5. Artinya ayah bunda, kokohnya Islam itu dengan adanya 5 unsur ini. Kuatnya Islam itu kalau ada yang 5 ini. Maka ayah bunda, ibarat bangunan, bangunan baru dapat berdiri, baru kuat bangunannya apabila ada yang 5 ini. Pertanyaannya ayah bunda, bangunan itu cukupkah hanya dengan lantai, dengan dinding, dengan tonggak, dengan atap? Sempurna ayah bunda? Rasa-rasanya sempurna tak Pak? Belum sempurna lagi. Apa sebab? Butuh lampu tak kita Pak? Butuh kan? Iya. Kita butuh jendela, butuh. Ibu butuh tempat masak yang nyaman tak Bu? Butuh. Supaya ibu menikmati enak ibu memasak, ibu butuh kompor yang bagus. Supaya nanti makanan itu bagus ibu menatanya, ibu butuh apa namanya waktu almari yang bagus, butuh kulkas yang bagus, butuh mesin cuci yang bagus, butuh kita plafonnya nih, butuh kita AC-nya, butuh kamar tidurnya, butuh kasurnya, butuh WC-nya. Masih banyak yang lain yang kita butuhkan. Bangunan rumah itu baru akan sempurna tak hanya ketika ada dinding, ada tonggak, ada lantai, ada atap, tapi masih banyak perakat-perakat yang lainnya yang kita butuhkan supaya dia lebih sempurna. Kata Nabi, kok kuatnya Islam itu, bangunan Islam itu kuatnya karena 5 ini. Sekalipun di sini disebutkan 5, tapi tetap butuh perangkat-perangkat yang lainnya. Ayah bunda, di sini tak disebutkan majelis ilmu. Majelis ilmu itu kita butuh tak ayah bunda? Butuh? Butuh. Kalau tak ada majelis ilmu, bagaimana kita bisa memahami agama? Makanya Nabi katakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya fardu, menuntut ilmu hukumnya wajib. Tak hanya 5 ini, masih banyak yang lainnya. Ayah bunda, butuh tak orang kita untuk berjihad Pak? Butuh berjihad, butuh, perlu untuk menjaga kemuliaan agama. Kalau tak ada perintah jihad, kalau kita nanti diserang sebagaimana dulu kita dijajah oleh Portugis, oleh Belanda, oleh Jepang, kita butuh berjihad. Masih banyak perangkat-perangkat yang lainnya. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita juga punya ada kewajiban terhadap anak-anak kita. Makanya ayah bunda yang dirahmati Allah, maka Islam tak hanya yang 5 ini saja, masih banyak perangkat yang lainnya. Kalau yang 5 ini saja Islam itu belum sempurna, apakah lagi orang berislam hanya solat saja, hanya bersyahadat saja tanpa ada solat? Maka kalau boleh kita sederhanakan lagi ayah bunda, belum Islam orang yang kalau dia hanya syahadat saja. Kamu Islamnya? Ya. Apa bukti kamu Islam? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi dia tak solat, tak bisa. Kamu memang sudah rajin solat, ya. Kamu sudah bersyahadat, ya. Tapi ketika dia tak berzakat, juga tidak bisa. Makanya ayah bunda yang dirahmati Allah, ini lebih kurang seperti perumpamaan. Nabi ibaratkan Islam itu seperti bangunan. Tamsilan sifatnya ayah bunda. Tamsilan di dalam Al-Quran dan hadis itu kan banyak sekali. Mana contohnya tamsilan? Contoh Nabi katakan, sesungguhnya orang Islam, orang beriman itu seperti lebah. Kalau seperti berarti tamsilan. Orang beriman seperti lebah. Bagaimana lebah? Yang dia makan
yang baik-baik, lebah yang dia makan yang baik-baik ayah bunda. Kemarin kebetulan disertasi saya, tugas S3 saya kemarin itu meneliti tentang hewan-hewan, mengambil ilmu dari hewan-hewan, belajar ilmu kepada hewan. Lebah itu ayah bunda, kalau lebah itu kan banyak pak, kalau ada satu dari kawanan lebah itu memakan yang tidak baik pak, atau sempat dia memakan pokoknya yang tak baik lah, yang tak semestinya dimakan, itu dia akan dibunuh oleh lebah yang lainnya, hukuman karena dia memakan yang haram, memakan yang tak diizinkan. Karena hukum lebah itu dia mesti memakan yang baik-baik. Lebah itu seperti itu. Orang beriman diibaratkan seperti lebah, lebah yang dia makan yang baik-baik, yang dia minum yang baik-baik. Karena dia memakan yang baik, yang dia minum yang baik, sehingga yang keluar pun menjadi baik. Hinggapnya adanya di suatu tempat, dia tidak merusak, tak mematahkan ranting. Begitulah orang beriman. Tamsilat. Beda dengan lalat ayah bunda, beda dengan BABI. Maaf ayah bunda, babi, sekalipun babi ini ada di taman yang begitu indah, dia takkan tertarik dengan keindahan taman itu. Kalau dia berada di taman yang indah, tetap yang dia cari apa coba ayah bunda? Yang dia cari apa? Yang dia cari tetap kubangan. Dia takkan suka dengan sesuatu yang indah. Makanya tamsilan Nabi luar biasa. Orang beriman, orang Islam itu seperti lebah. Nah di sini ada tamsilan. Islam itu ibarat sebuah bangunan. Kokohnya bangunan itu di pondasinya ada 5. Yang pertama syahadat. Apa itu syahadat? Engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, tak ada yang berhak disembah selain Allah. Allah itu bagaimana? Allahu ahad, lam yalid walam yulad, Allahus samad. Allah itu tempat kita bergantung. Semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita bergantung kepada Allah. Oleh karenanya ayah bunda, jangan pernah gantungkan harapan kita kecuali hanya kepada Allah. Apa sebab ayah bunda? Semakin banyak kita bergantung kepada makhluk, apalagi bergantung kepada manusia, maka siap-siaplah kita akan semakin banyak menuai kecewa. Saya ulang ayah bunda, semakin banyak berharap bergantung kepada makhluk, khususnya kepada manusia, semakin banyak kita menuai kecewa. Taklah kan lahir kata pepatah orang tua kita, titian biasa lapua, janji biasa mungkia. Paham maksudnya ayah bunda? Ini ayah yang paling pandai menjelaskannya nih. Titian biasa lapua, janji biasa mungkia. Kalau orang sudah ingkar janji sama kita, kecewa tak pak? Kecewa. Apa sebab? Karena kita sudah berharap kepada manusia. Contoh, ada orang berhutang sama ibu, ada orang berhutang sama bapak. Janjinya, bu pinjam duit agak 200 juta. Oke, kapan bapak bayar? Insya Allah bulan depan. Ya pak ya, saya tunggu bulan depan ya. Tak perlu pula bapak kasih jaminan untuk saya, karena kita percaya, karena kita ingin menolong. Kebetulan di hari yang ditentukan, insya Allah besok saya ganti duit bapak. Dia katanya hari ini mau bayar untuk besok. Kebetulan memang bapak lagi tak ada duit besoknya, dan bapak memang butuh duit. Ternyata dapat telepon dari anak minta duit dikirimkan besok itu juga. Harapan satu-satunya dari mana? Dari orang yang tadi kita pinjamkan uang. Kenyataannya di hari yang ditentukan itu pak, uang itu tak ada. Kecewa tak kita pak? Kecewa. Apa sebab? Karena kita berharapnya kepada makhluk, berharap kepada manusia. Dan lebih jauh lagi ayah bunda, semaksimal apapun usaha kita untuk mendapatkan suatu kesuksesan, saya ulang, semaksimal apapun usaha kita untuk mendapatkan suatu kesuksesan, ketahuilah peluang kegagalan itu tetap ada kalau kita menggantungkan kepada usaha kita atau kepada sesama kita. Contoh,
Semaksimal apapun usaha kita mendapatkan kesuksesan, peluang kegagalan tetap ada. Contoh ayah bunda, ayah bunda masih ingat dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah itu hijrah? Rasulullah itu sudah berusaha semaksimal mungkin, strategi diatur sebegitu hebatnya. Apa strategi Rasulullah? Rasulullah hijrah di waktu malam atau di waktu siang? Malam, kan supaya tak diketahui. Rasulullah keluar dari rumahnya langsung ke tanah Madinah? Enggak. Strateginya kalau Rasulullah langsung ke tanah Madinah, otomatis beliau mudah untuk ditangkap. Tapi Rasulullah kemana terlebih dahulu ayah bunda? Rasulullah terlebih dahulu mengatur strategi pergi transit di Jabal Thur. Beliau istirahat di gua Thur. Kalau ayah bunda berangkat haji atau umroh, jarang yang pembimbing ibadah mau membawa ke sana. Biasanya cuma dibawa ke Gua Hira, tempat Nabi menerima wahyu. Karena memang untuk menuju Gua Thur itu memang rutenya agak sulit, pendakiannya agak terjal, jarang orang yang berangkat ke sana. Ayah bunda menginap Nabi selama 3 hari di sana. Kemudian supaya jejak itu tak terbaca, Nabi menyuruh sahabat untuk mengembalakan domba di kaki bukit supaya jejak Rasulullah yang naik itu kemudian terhapus. Ini strategi, ini usaha supaya selamat. Tapi ujung-ujungnya ayah bunda, orang ahli jejak banyak di masa itu, sehingga singkat kata, karena juga termotivasi karena Abu Jahal menawarkan 100 ekor onta. Siapa yang bisa menangkap Muhammad dalam keadaan hidup ataupun mati, nanti dapat hadiah berupa 100 ekor onta. Ujung-ujungnya ayah bunda, Nabi kan hampir terbaca juga, hampir tertangkap. Ketika Nabi berada di dalam Gua Hira, Abu Bakar ketakutan. Kenapa Abu Bakar ketakutan? Dia takut bukan terhadap dirinya, tapi dia takut akan keselamatan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar? Andai kata orang-orang itu, orang kan sampai juga ke puncak bukit itu, andai kata orang-orang itu menolehkan pandangan mereka ke kaki mereka, mereka pasti dapat membunuh kami, kata Abu Bakar. Sebab kata Abu Bakar, orang itu menoleh ke berbagai arah, ke depan, ke belakang, ke kanan dan ke kiri, cuman satu yang tak mereka tolehkan, yaitu ke arah kaki. Hampir gagal nih Pak. Tapi karena Rasulullah dan juga Abu Bakar senantiasa bersama dengan Allah, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, bergantung kepada Allah, tak bergantung kepada usaha saja, selamat ketika itu. Selamat di Gua Thur, kemudian berjalan menuju Madinah. Jalan yang ditempuh bukan jalan yang biasa ditempuh oleh kebanyakan orang. Tapi walhasil apa? Suraqah bin Malik, pencium jejak yang luar biasa, tercium juga jejak Rasulullah. Dipacunya dengan kudanya dengan sekencang-kencangnya ayah bunda, karena tawarannya begitu menggiurkan. Tetapi Allah tolong, ketika dia sudah mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kudanya kemudian kakinya terperosok, dia jatuh, kudanya pun jatuh. Dipaksanya kudanya untuk tegak lagi mengejar Rasulullah, tapi setiap mau berjalan kudanya itu jatuh lagi, dia tumbang lagi. Dia hampir berputus asa, tapi kesempatan masih ada. Dia arahkan panahnya kepada Rasulullah, karena memang beliau Suraqah ini ahli dalam memanah. Karena Rasulullah bersama Abu Bakar senantiasa membawakan diri mereka bersama Allah. Ketika dia mengarahkan panahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah selamatkan. Ada ada angin, ada pasir yang bertaburan di depan matanya, sehingga dia tidak bisa membidik Rasulullah dengan baik. Ujung-ujungnya Suraqah yang tadinya nak membunuh Rasulullah, dia justru sebaliknya minta keselamatan kepada Rasulullah agar dia jangan diapa-apakan. Ini yang saya katakan ayah bunda, sehebat apapun usaha kita untuk mendapatkan sebuah kesuksesan, peluang kegagalan tetap ada. Maka ketika peluang itu tetap ada, peluang kegagalan itu tetap ada ayah bunda, supaya kita tak gagal bagaimana? Gantungkan harapan kita kepada Allah. Nah inilah makna syahadat asyhadu alla ilaha
ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kuatnya Islam itu, kata Rasulullah, tegaknya Islam itu dengan kita salat. Tak hanya sampai pada salat saja, mesti harus kita mengeluarkan zakat. Makanya ayah bunda, dulu ketika Rasulullah meninggal dunia, kan muncul kelompok-kelompok yang tak mau membayar zakat. Banyak orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Kekhalifahan, kepemimpinan umat Islam dipegang oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka karena banyaknya orang yang tak mau membayar zakat, Abu Bakar kemudian tidak tinggal diam. Ia siapkan tentara, ia siapkan pasukan untuk memerangi orang yang tak mau membayar zakat. Protes Umar bin Khattab, wahai Abu Bakar, orang itu kan sudah bersyahadat, orang itu kan sudah sholat, lalu hanya karena mereka tak mau membayar zakat akankah kita perangi mereka? Kata Umar bin Khattab. Iya, kata Abu Bakar. Apa sebab? Antara sholat dengan zakat dua hal yang tak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Makanya kalau kita lihat ayat-ayat tentang sholat itu, ayah bunda, senantiasa biasanya beriringan dengan zakat. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Belum lagi ayat yang semua kita hafal, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, bayarkanlah zakat, rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang ruku. Ayah bunda yang dirahmati Allah, demikianlah dapat kami jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Islam itu tak hanya bersyahadat saja, belum disebut orang itu sudah Islam kalau dia hanya bersyahadat tapi dia tidak sholat. Maka kita tengok di sekeliling kita, ayah bunda, kita perhatikan anak kita sudah bersyahadat, sudah. Apakah mereka sudah sholat? Kalau belum, ada kewajiban bagi kita untuk mengingatkan mereka. Apa sebab ayah bunda? Islam tidak mengenal soleh individu, tapi Islam mengenal soleh berjamaah. Tentu ayah bunda masih ingat yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Di antara adab seorang pecinta ilmu, ilmu itu dia hafalkan, dia amalkan, dan kemudian dia dakwahkan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri qu anfusakum wa ahlikum naro. Sering saya sampaikan ayah bunda, kesuksesan seorang lelaki, kesuksesan seorang ayah tak hanya dilihat di waktu dia dapat mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kesuksesan seorang ayah, seorang suami, seorang lelaki tak hanya dilihat dia di waktu dia dapat memiliki gelar yang sepanjang-panjangnya. Kesuksesan seorang ayah, seorang suami, seorang lelaki tak hanya dilihat di waktu dia dapat memiliki jabatan yang tiada tandingannya, tapi kesuksesan hakiki seorang lelaki, seorang suami, seorang ayah ketika dia dapat menyelamatkan anak istrinya di dunia sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda, sebelum kita tutup dengan salam, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Mana yang ingin ditanyakan kami persilakan, yang bisa kami jawab, yang tak bisa nanti jadi PR. Silakan kalau ada ayah bunda. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita sama-sama tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimin
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا رحمن الرحيم. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil ya Allah. Ya Rabbana, bila ada di antara kami yang sakit, mohon Engkau sembuhkan ya Allah. Bila ada di antara kami yang lemah, mohon Engkau kuatkan ya Allah. Bila ada di antara kami yang sedang ditimpa kesulitan, mohon berikan kepada kami kemudahan agar dapat menyelesaikan segala kesulitan kami ya Allah. Ya Rabbana, bila ada di antara kami yang sedang punya hajat, sampaikanlah kami kepada hajat-hajat kami ya Allah. Ya Rabbana, bila ada di antara kami yang sedang berhutang, mohon berikan kepada kami kemudahan agar dapat melunasi hutang piutang kami ya Allah. Ya Rabbana, mohon anugerahkan untuk kami anak cucu generasi-generasi yang cinta kepada ketaatan ya Allah. Jadikanlah anak cucu kami generasi-generasi yang mau menjaga solatnya yang 5 waktu ya Allah, yang mau membaca dan menghafal Al-Quran munan mulia ya Allah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Allah, mohon jaga anak cucu kami ya Allah. Jauhkanlah mereka dari pengaruh narkoba ya Allah, jauhkanlah mereka dari pergaulan bebas ya Allah. Ya Rabbana, mohon beri kami rezeki yang melimpah ruah, yang penuh dengan berkah, agar dengan itu kami dapat bersedekah ya Allah, agar dengan itu dapat kami tolong saudara-saudara kami yang dalam keadaan susah ya Allah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Allah, mohon Engkau tutup rapat-rapat aib kami ya Allah, jangan Engkau buka-buka ya Allah, karena apabila Engkau bukakan aib kami, betapa busuknya kami, pasti tak seorang pun yang mau berkawan dengan kami ya Allah. Ya Rabbana, mohon Engkau ampunkan segala dosa kami ya Allah, yang kami tahu maupun yang kami tak tahu ya Allah, yang kami sengaja maupun yang kami lupa ya Allah. Ya Rabbana, ya Rabbana, bila kelak suatu saat ajal itu pun akan datang menjemput kami ya Allah, mohon ya Allah, mohon jangan Engkau cabut nyawa kami di waktu sedang berbuat maksiat ya Allah, tapi cabutlah dalam keadaan taat ya Allah, cabutlah dalam keadaan solat, cabutlah dalam keadaan sujud, cabutlah dalam keadaan mengucapkan kalimah la ilaha illallah, karena Rasulmu menjanjikan ya Allah, siapa yang akhir kalamnya di waktu ajal datang menjemputnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka ia akan masuk ke dalam surgamu ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.